Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan kembali melakukan pembacaan untuk melihat bagaimana sih aku di matanya buat teman-teman kita Capricorn. Capricorn, bagi yang penasaran bagaimana sih aku di matanya, aku dianggap dia apa, mari kita lihat di sini. Ya, teman-teman Capricorn, kita tarik beberapa kartu untuk melihat kamu di matanya. Oke, sebentar. Oke. Oke Capricorn, kita lanjutkan. Ya, kartu utama kamu di matanya di sini ada kartu The Garden. Ya, kartu sebuah taman di sini. Artinya bagaimana kamu mungkin di sini di mata dia itu adalah seseorang yang bisa membuat dia tenang, seseorang yang bisa membuat dia di sini bahagia. Ya, dikala dia resah, dikala dia lelah, letih, ya dia pergi ke taman. Untuk apa? Untuk refreshing. Ya, untuk menyegarkan kembali perasaannya, menyegarkan matanya, tubuhnya, semuanya di situ. Ya, jadi ada di sini gambarnya kamu ini adalah tempat ketika dia letih, ketika dia perlu refreshing, dia datang kepada kamu. Ya, ada gambaran di sini ketika dia ceria, ketika dia resah. Ya, ketika dia di sini merasakan kebahagiaan, ya, dia tetap happy, dia tetap berjalan. Mungkin di sini ada gambaran, dua gambaran nih teman-teman. Ya, saya sedikit greget juga mengatakannya karena apa? Karena versi yang pertama di sini si teman-teman Capricorn kita ini sebagai tempat pelampiasan nih gambarannya ada kartu ini berikan. Ya, ketika dia terjadi keresahan di dalam hidupnya yang semula dia bahagia, dia datangnya kepada Capricorn. Ya, dia datang kepada Capricorn, dia refreshing perasaannya, dia di sini mungkin curhat, dia di sini mencoba untuk mencari kebahagiaan sama si Capricorn. Setelah itu dia pergi lagi ke hubungannya dia. Begitu. Ya, jadi gambarannya dia ini orang yang udah punya pasangan, tetapi ketika ada masalah, ketika dia di sini jenuh, dia datangnya kepada Capricorn. Capricorn ini sebagai tempat hiburan dia, sebagai tempat di sini membuat dia itu hilang letih, jenuh dan bosannya dia itu. Jadi begitu teman-teman. Ya, mohon maaf nih Capricorn, kalian lihat kartu yang terbentang ini, apakah kalian merasa seperti demikian? Ya, saya harapkan di sini tidak ada yang merasa seperti demikian kalau bisa ya teman-teman, karena ini dalam kondisi yang bisa kita katakan tidak enak juga ini. Ya, apalagi kalau ada gambaran Capricorn ini suka pula nih sama orang ini. Ya, itu malah menyakitkan buat Capricorn. Ya, walaupun terkadang ada rasa, wah dia datang kepadaku, di satu sisi ketika kita memikirkan dia udah punya pasangan, itu membuat kita down lagi nantinya. Ya, jadi kalau gambaran kedua bagaimana Bang? Kalau gambaran kedua ini masih mending nih teman-teman, ketika dia semulanya ceria, ya ada masalah, kemudian dia di sini harus mencari penyegaran, dia datang kepada Capricorn. Capricorn, ya, dia mungkin cerita, dia mungkin di sini bercanda tawa sama Capricorn sehingga dia bahagia lagi, dan tanpa sadar pertemuan kalian dan tanpa sadar di sini interaksi kalian membawa kalian lebih dekat lagi ke arah naik ke jenjang berikutnya. Ya, kalau di sini kalian masih sekedar temenan ataupun masih gebetan, naik ke pacaran. Kalau ke pacaran nanti di sini ada berpotensi naik ke jenjang rumah tangga. Ya, saya harapkan di sini Capricornnya itu rata-rata ke cerita yang kedua. Ya, Bang, kalau cerita ke pertama tadi tuh apakah memungkinkan Capricorn di sini menjalin hubungan sama orang ini? Ya mungkin aja Capricorn. Ya, tapi di sini mungkin potensinya tidak sebanyak potensi yang kedua. Karena apa? Karena dia di sini banyak yang dipertimbangkan dia. Contohnya apa? Contohnya jika dia di sini udah memiliki anak, ya, dia bakalan sulit di sini untuk meninggalkan keluarga yang pertama. Contohnya di sini dia udah menikah, ya, dia udah ada terikat. Bisa kita katakan kalau menikah itu terikatnya cukup kuat ya teman-teman. Jadi dia sulit bakalan meninggalkan hubungannya. Ya, kecuali dia masih sekedar pacaran, masih sekedar di sini dekat sama seseorang, tetapi kalau ada masalah dia curhat kepada Capricorn, mungkin aja gitu. Ya, kita tarik di sini beberapa kartu untuk melihat gambaran lebih lanjut.
Kartu pertama di sini. Oke, dia ini adalah seseorang yang bisa dikatakan ini mencoba untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia bisa kita katakan kata kartu ini sedikit lemah. Ya, karena apa? Karena ketika dia ada masalah, dia datangnya kepada Capricorn. Gak masalah sih teman-teman, kadang kita memang perlu teman curhat, teman cerita. Tetapi kalau kondisinya dia udah punya pasangan, dia ketika ada masalah datangnya kepada kita, dan dia tahu kita ada perasaan untuk dia, itu juga cukup menyakitkan buat kita. Ya, masa orang yang kita sukai datang cerita sama kita, dia sedih sama orang ini, tentu kita merasa seperti wah gitu, dan kita merasa seperti wah sedikit cemburu ada juga begitu. Ya, jadi karena dia di sini orangnya sedikit bisa kita katakan tidak terlalu kuat, jadi dia mencoba untuk mencari cara agar dia tetap kuat, yaitu tadi mungkin dengan datang kepada si Capricorn. Ya, kartu kedua di sini, kamu bakalan di sini merasakan bebas ketika ada melakukan sebuah perubahan, ya. Jadi orang ini bakalan dia bebas terlepas dari ikatannya sama Capricorn ketika ada masalah sama Capricorn ketika melakukan sebuah perubahan. Contohnya apa? Contohnya di sini dia mungkin melatih untuk dirinya agar lebih kuat lagi, melatih dirinya di sini lebih mandiri. Begitu pula dengan si Capricorn. Kalau Capricorn di sini tidak mau dia datang kembali dan gini, dia lakukan sebuah perubahan agar apa? Agar di sini dia mengetahui bahwasannya di sini Capricorn kurang setuju ketika dia ada masalah datang kepada Capricorn. Begitu ya. Intinya pilihan akhir ada daripada tangan kalian nih Capricorn. Ya, kamu di sini mau bebas dari dia, ya udah tinggalkan dia, jangan pedulikan dia gitu. Kalau kamu memang happy dengan hubungan yang seperti ini, ya udah lanjutkan. Ya, karena apa? Karena ada juga gambaran dia ini, ya orang ini adalah orang yang bisa kita katakan ceroboh nih, ceroboh, dan juga bisa kita katakan sedikit tega nih kata kartu ini. Ya, karena apa? Karena dia tega nih, dia udah tahu kita contohnya suka sama dia datang juga sama kita lagi. Ya, dia cerita tentang masalah hubungannya sama kita. Ya, kadang kita sedih, kadang kita juga cemburu gitu dengarnya. Jadi gitu teman-teman. Kartu berikutnya di sini ada gambaran hubungan yang tidak stabil. Ya, jadi kelihatannya si dia nih hubungannya kurang stabil. Jadi dia harus berusaha untuk menguatkan hubungannya dia. Ya, mau sampai kapan di sini ketika ada masalah saling curhat sama orang lain, ya. Lebih baik kalau di sini hubungan kita ada masalah, kita selesaikan ya dua belah pihak itu aja. Kalau memang udah nggak bisa, baru kita minta bantuan sama teman terdekat ataupun keluarga. Ya, itu pun pilihan terakhir teman-teman. Ya, karena apa? Karena nanti di sini banyak orang yang mulutnya itu kurang baik lah begitu. Jadi ketika kita ada masalah, kita cerita sama orang, ya langsung, wih ternyata dia ini nggak bahagia loh, wah gini, banyak gosip nanti timbul. Ya padahal masalah kita nggak terlalu berat padahal begitu. Jadi kalian usahakan untuk menyelesaikan, ataupun di sini privacy hubungan kalian pegang aja sendiri begitu ya. Cukup kamu dan pasangan kamu yang tahu. Dan kartu ini gambarnya itu recovery. Ya, jadi gambarnya ketika dia di sini ada masalah, dia bakalan pulih lagi orang ini. Ya. Ya, jadi yang jadi saya pertanyakan di sini Capricorn, ketika dia bahagia apakah dia ada datang kepada kamu? Ya, coba Capricorn di sini pikirkan. Ya, kalau masih ada di sini, nggak apa-apa lah bang, mungkin dia memang berat masalahnya, nggak apa-apa kok, saya senang membantu. Ya, nggak apa-apa lah bang, dia selama dia masih ingat sama saya. Satu pertanyaan saya, ketika dia bahagia, ketika dia di sini ada hal baik yang datang kepada dia, apakah dia di sini datang kepada kamu? Itu aja teman-teman Capricorn ya. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Oke. Kartu pertama cinta. Ya, ada gambaran cinta dan ada gambaran di sini ketertarikan. Ya, dia mungkin tertarik sama si Capricorn ini. Karena apa? Karena itu tadi, Capricorn ini bisa menjadi sosok yang membuat dia bahagia, sosok yang membuat dia di sini senang. Ya, ada gambaran seperti itu. Kartu love. Ya, apakah dia cinta sama Capricorn bang? Ini saya kurang tahu juga nih teman-teman Capricorn. Ini sedikit rumit nih kelihatannya. Ya, kalau memang dia benar cinta sama Capricorn, ya dia harus meninggalkan hubungannya yang pertama. Kalian harus pertimbangkan, kalau dia masih sekedar pacaran, mungkin kalian bisa lanjut karena nggak terlalu banyak risiko yang diambil, dan di sini potensinya lebih besar untuk kalian bersama. Tetapi kalau dia udah menikah bahkan memiliki anak, ayo teman-teman Capricorn, kamu pikirkan
Ya, tetapi tetap pilihan akhir ada di tangan kalian, tergantung kalian mau maju atau mundur, terserah kalian di sini ya. Ada gambaran di sini bakalan memasuki sebuah fase yang baru. Ya, apapun yang terjadi, ternyata Capricorn udah letih, udah lelah mendengar cerita orang ini. Ya, kamu bilang aja, ataupun di sini kamu nggak usah pedulikan dia. Kamu bakalan memasuki sebuah fase yang baru. Ya, yang mana sebuah fase ini kamu merasa bakalan, wah lega saya akhirnya, gitu. Ya, tetapi kalau kamu masih tetap di sini mencoba untuk menjalin hubungan sama dia, ya udah nggak apa-apa. Ya, kamu bakalan memasuki sebuah fase yang baru juga. Saya harapkan fase ini berjalan sesuai keinginan kamu. Ya, yang mana kamu dan dia itu sama-sama nanti di sini bisa menikmati momen kalian. Ya, dan juga ada gambaran di sini. Ada dua versi ya teman-teman. Satu Capricorn pergi meninggalkan, satu lagi Capricorn tetap bersama dia. Ya, yang pergi meninggalkan di sini Capricorn nanti perlahan di sini dia bisa membuka hati untuk bersama seseorang yang baru. Ya, kalau di sini Capricorn memilih untuk tetap bertahan, di sini ada gambaran Capricorn bakalan di sini membuka hati untuk orang ini. Ya, menurut kamu di sini orang ini adalah orang yang tepat. Ya, kamu di sini mulai lebih dekat sama dia. Gitu ya, ada gambaran seperti itu. Dan ingat teman-teman, jangan gunakan pemikiran yang bisa kita katakan kuno. Maksud kartu ini bagaimana ya? Kata kartu ini Capricorn katanya. Ya, apakah di sini memang dia adalah orang yang tepat buat kamu? Coba kamu pikirkan. Ya, kamu pikirkan matang-matang Capricorn. Apakah di sini dia bisa berpotensi membuat kamu bahagia lebih banyak daripada orang lain? Ya, kamu pikirkan matang-matang. Karena apa? Karena ini kondisinya sedikit rumit loh Capricorn. Kata kartu ini. Ya, coba di sini Capricorn pikirkan lagi kata kartu ini. Ya, kalau yang versi kedua itu kata kartu ini tuh udah cukup baik. Ya, kamu pilih untuk merdeka, tinggalkan yang membuat kamu letih. Tetapi selalu ada kebahagiaan teman-teman. Ya, pilihan pertama, pilihan kedua, ataupun apapun yang menjadi pilihan kalian pasti ada kebahagiaan di sana. Kalian jangan khawatir, kalian jangan takut di sini. Tetapi mungkin cara dan porsi dan serta waktunya datang itu berbeda-beda. Ya, kalian harus menyesuaikan. 3 kartu dari Love Oracle. Kartu pertama, percaya. Ya, di sini kamu harus percaya, kamu ingin meninggalkan dia, kamu harus percaya kamu bakalan lebih baik lagi nantinya. Kamu jika di sini ingin bersama dia ataupun tetap ada di kehidupan dia, kamu harus percaya. Ya, kamu harus percaya bahwa di sini hubungan kalian bisa baik-baik aja gitu. Setelah itu ada gambar kartu children. Kalau udah menikah, ada anak, ya ingat di sini kisah cintanya bukan hanya sekedar kalian berdua lagi. Contoh jika kamu ingin merebut dia dari pasangan yang pertama, ingat anaknya bakal menjadi tanggung jawab kamu juga kata kartu ini. Ya, mau nggak mau di sini bakalan ada tanggung jawab juga kamu dengan anaknya dia. Ya, atau juga di sini jika masih belum memiliki anak, jangan bersifat kekanak-kanakan kata kartu ini. Ya, setelah itu ada gambaran kartu lepaskan mantan kamu. Jika orang ini yang datang kembali kepada kamu adalah mantan kamu ternyata, ya, dia masih ada energinya tertarik sama kamu di sini. Ya, coba kalau memang kamu udah letih, ya kamu lepaskan aja lah begitu. Lagian dia udah juga pada hubungan yang baru, untuk apa lagi? Ya, apalagi di sini kamu putusnya kemarin rupanya karena dia selingkuh, rupanya karena dia di sini ada membuat hal yang kurang baik terhadap kamu. Ayo pikirkan lagi Capricorn kata kartu ini. Ya, karena apa? Karena kebahagiaan, karena di sini kesenangan itu kita yang memilih kata kartu ini. Oke, teman-teman Capricorn, saya harapkan di sini ada yang jadi kisah kalian di sini ya. Saya harapkan kisahnya di sini kisah yang versi kedua aja lah, jangan versi yang pertama. Begitu ya. Sekian dari Himawari Tarot. Apapun yang terjadi, saya harap yang terbaik buat kalian teman-teman Capricorn. Ya, ingat di sini saya hanya membacakan kemungkinan-kemungkinan ya, pilihan akhir serta apapun yang menjadi keputusan kalian, saya harapkan yang terbaik. Selalu ingat, saya ingatkan kembali, kebahagiaan selalu ada dimanapun kita berada. Di pilihan pertama, pilihan kedua, apapun pilihan kalian, kebahagiaan selalu ada. Cuma mungkin waktunya datang serta porsinya berbeda-beda. Oke, jadi terserah teman-teman Capricorn mau memilih bagaimana nantinya. Dadah.